purba secara umum dapat diartikan sebagai manusia yang bisa dewasa langsung atau pada masa silam. Sebelum diterangkannya, tulisan pada masa manusia purba ini sendiri identik dengan kegiatan memburu menggunakan alat, sedangkan kegiatan memburu ini bertujuan sebagai memenuhi kebutuhan hidup pada manusia purba itu sendiri. Oke, jadi Homo wajakensis atau manusia dari wajah termasuk ke dalam manusia purba jenis Homo sapiens yang fosilnya ditemukan di Indonesia. Manusia purba Homo wajakensis ini seringkali disebut dengan Homo sapiens atau manusia sempurna lantaran baik dari segi fisik, volume otak maupun postur tubuhnya yang tidak jauh berbeda dari manusia modern. Mereka cukup maju dalam berpikir untuk mengatasi tantangan alam. Berdasarkan hasil temuan, Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 400.000 tahun. Lalu di Indonesia, meski ditemukan di Jawa Timur, manusia jenis ini tidak hanya mendiami Indonesia bagian barat saja, tetapi juga di sebagian wilayah Nusantara bagian timur. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Homo wajakensis merupakan suatu manusia purba yang ditandai dengan pada zaman yaitu Paleolitikum. Zaman Paleolitikum merupakan suatu zaman yang menggunakan senjata-senjata berupa bebatuan, di mana senjata tersebut sangat amat sederhana, yaitu contohnya dapat ditemukannya sebuah kapak tanpa adanya suatu tangkai. Jadi dapat disebut sebagai kapak genggam maupun kapak perimbas. Nah, pada zaman Homo wajakensis ini dapat disebut sebagai pada manusia purba yang sangat amat modern. Karena mengapa? Karena manusia purba Homo wajakensis ini dapat hidup sekitaran 10-15 atau bisa dibilang berkelompok. Pada Homo wajakensis ini juga menerapkan suatu kegiatan memburu ataupun kegiatan memanfaatkan suatu sumber daya alam dari tumbuh-tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Homo wajakensis merupakan suatu manusia purba modern, di mana pada zaman ini sudah mengenal sebuah api yang dimanfaatkan untuk memasak, yang sangat amat sederhana. Dalam zaman ini juga ditemukannya oleh Eugene Dubois, yaitu berpendapat bahwa Homo wajakensis berasal dari ras Australoid dan memiliki satu nenek moyang yang bernama Homo soleensis dan merupakan nenek moyang bangsa Alborigin. Adapun kebudayaan yang ditinggalkan, yaitu yang pertama ada kebudayaan Pacitan. Alat-alat yang berasal dari kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935 di Sungai Baksoso, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat-alat tersebut berupa kapak genggam, yaitu kapak tidak bertangkai yang digunakan dengan cara menggenggam, kapak perimbas atau kuper, kapak penetak, dan pahat genggam. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Alat-alat yang ditemukan di Ngandong, Jawa Timur, berupa kapak genggam dari batu dan alat-alat kecil yang disebut serpih. Pada kebudayaan Ngandong, juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk. Apa sih ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis yang laki-laki? Ciri-cirinya itu: 1. Mempunyai postur tubuh tinggi sekitar 173 cm. Kedua, memiliki perlekatan otot dan tulang berukuran besar. Yang ketiga itu memiliki rahang dan gigi yang sangat kuat dan besar. Yang keempat, memiliki volume otak sekitar 163 cc. Dan yang kelima, berjalan tegak. Keenam, memiliki langit-langit dalam. Dan yang terakhir, memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang pada tulang paha dan tulang teling. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis perempuan yaitu: 1. Memiliki volume otak berkisaran 1630 cc. Yang kedua, memiliki dahi agak miring. Yang ketiga, memiliki muka yang datar dan lebar. Yang keempat, memiliki hidung lebar. Yang kelima, memiliki mulut sedikit menonjol. Dan yang keenam, di atas matanya terdapat busur kening yang nyata. Nah, pada masa Homo wajakensis ini melakukan kegiatan memburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun alat memburu yang digunakan seperti bebatuan yang berbentuk kapak genggam dan kapak penetak, dan alat berupa tulang atau tanduk. Mereka juga mengenal cara memasak, walaupun caranya itu yang sangat sederhana. Terima kasih. Pada manusia purba Homo wajakensis ini memiliki kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang dan kepercayaan terhadap pada peninggalan-peninggalan.
atau dinamisme dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga ataupun kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau meyakini adanya kekuatan gaib yang dapat menolong mereka. Pada suatu hari, terdapat manusia purba Homo jakensis yang sedang kelaparan dan kebingungan untuk mencari makan. Pada zaman ini, tentunya mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat mereka menemukan makanan, tentunya mereka merasakan sebuah kebahagiaan. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini layaknya seperti zaman modern, di mana sudah mengenal api dan memanfaatkan api dengan cara memasak yang sangat amat sederhana untuk memasak makanan hasil buruan mereka. Setelah mereka menemukan hasil makanan buruan mereka, tentunya mereka akan memanfaatkan api untuk memasak dan kemudian menyantap makanan tersebut dengan lahap. Namun, pada suatu hari terdapat dua orang manusia yang sedang melakukan teleportasi ke zaman manusia purba. Kamu tahu gak sih ada berita kalau manusia Homo jakensis itu kayak mirip manusia modern gitu? Serius? Setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun terkejut karena menemukan sebuah pintu yang menghubungkan kepada zaman manusia purba Homo jakensis. Dengan rasa takut dan penasaran, mereka pun memasuki pintu tersebut dan melihat manusia purba Homo jakensis, di mana dua orang manusia modern tersebut disambut baik oleh manusia-manusia purba Homo jakensis. Manusia purba Homo jakensis ini memperkenalkan cara memasak mereka menggunakan api yang sangat sederhana kepada dua orang manusia modern tersebut. Namun, tiba-tiba Kalian tahu nggak sih manusia modern itu tidak usah masak kayak gini lagi. Kalian tahu nggak sih kita pada yang modern? Tiba-tiba, dua orang manusia modern ini berinisiatif untuk mengajak manusia-manusia Homo jakensis ke kehidupan modern. Setelah mereka sampai di zaman manusia modern, tentunya mereka merasa terkejut dan sangat amat senang, karena zaman tersebut berbeda dengan zaman kehidupannya. Sekian video dari kami, jangan lupa saksikan video berikutnya. Bye-bye!